Selamat pagi, perkenalkan saya Gabriela Alicia Simanjuntak dari kelas 12 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang salah satu praktik pelanggaran HAM yaitu kekerasan seksual. Materi ini akan saya bawakan berdasarkan poster yang sudah saya buat sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada tulisan Stop Sexual Harassment. Artinya secara harfiah bahasa Indonesia yaitu hentikan tindakan kekerasan seksual. Kenapa saya memilih judul ini? Karena menurut saya lewat judul ini saya bisa mengajak bukan hanya si pelaku kekerasan seksual tapi juga kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap sekitar, terutama pada korban-korban dari kekerasan seksual. Karena memang kunci dari menurunnya kekerasan seksual itu pastinya kesadaran dari berbagai pihak. Berikutnya, di sini ada gambar seorang wanita yang menurut saya merepresentasikan tentang korban-korban kekerasan seksual. Karena berdasarkan data yang sudah saya pelajari sebelumnya, kebanyakan korban kekerasan seksual itu adalah wanita karena dianggap target yang lemah dan juga berada di bawah posisi laki-laki. Di sini ada gambar air mata yang menurut saya bisa menggambarkan kesedihan dari si korban-korban kekerasan seksual ini. Berikutnya di sini ada gambar tangan yang menutup mulut dari si perempuan. Menurut saya, tangan ini bisa menjadi lambang dari si pelaku ataupun pihak-pihak tertentu yang memang berusaha untuk membungkam atau membuat si korban kekerasan seksual ini untuk diam dan tidak bertindak lebih lanjut, untuk lebih mengubur setiap masalah yang mereka alami. Dan menurut saya ini sangat tidak baik. Jadi saya harap lewat poster yang saya buat ini orang-orang bisa mengerti betapa daruratnya kekerasan seksual itu. Sebelum saya membahas tentang alasan saya memilih tema ini, akan lebih baik jika kita mengetahui pengertian kekerasan seksual itu sendiri. Jadi, yang saya simpulkan berdasarkan informasi yang sudah saya baca, kekerasan seksual adalah segala tindakan atau perilaku yang mengarah kepada seksualitas di mana ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak dan pihak lainnya merasa keberatan atau merasa dirugikan. Bentuk kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk fisik seperti menyentuh, namun juga bisa dalam bentuk verbal, seperti misalnya berbicara, bersiul, ataupun mengemukakan pendapat. Suatu tindakan itu dikatakan kekerasan seksual tentunya memiliki beberapa ciri-ciri. Berdasarkan pendapat dari Ibu Maiti Aryani, salah satu dosen psikologi di Universitas Gunadarma, ciri dari kekerasan seksual adalah ada unsur pemaksaan, kemudian tindakan tersebut merupakan kehendak sepihak dari si pelaku, kemudian kegiatan tersebut hanya berisi motivasi dari si pelaku, dan kejadian tersebut tidak diinginkan korban serta menimbulkan penderitaan atau permasalahan bagi si korban. Berikutnya saya akan coba bahas sedikit tentang pengertian kekerasan seksual berdasarkan pandangan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan kepada si korban, baik secara fisik, seksual, ataupun psikologis. Maksud ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya, saya akan beritahu apa alasan saya mengangkat tema kekerasan seksual ini, terutama pada perempuan dan anak. Ada beberapa hal yang memang sudah saya tinjau sebelumnya, sebelum saya memutuskan memilih tema ini. Yang pertama adalah semakin maraknya kasus kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan informasi-informasi yang ada, kasus kekerasan seksual di Indonesia itu sudah mencapai tingkat yang sangat parah atau kritis, terutama saat masa pandemi berlangsung.
Di tahun 2020 terjadi lonjakan kasus kekerasan seksual sebesar 68% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Berikutnya yang kedua adalah kurangnya regulasi atau hukum-hukum yang dapat membantu si korban kekerasan seksual untuk merasa aman dari tindakan kekerasan seksual. Indonesia itu masih kekurangan suatu regulasi yang dapat memberikan kepastian pidana kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual. Berikutnya adalah tentang masyarakat yang masih memiliki stigma-stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu, kebanyakan dari masyarakat akan menganggap bahwa si korbanlah yang menimbulkan masalah terlebih dahulu. Entah cara berpakaian si korban yang mungkin dianggap terbuka, atau mungkin perilaku si korban yang memang mengundang kejahatan kekerasan seksual. Padahal berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang ada, hal itu sangat bertentangan, di mana kebanyakan korban kekerasan seksual tidak selalu terbuka dalam berpakaian dan menjaga perilakunya dalam bermasyarakat. Selain itu, yang menjadi perhatian yang sangat mendasar bagi saya yaitu adalah tentang korban kekerasan seksual kebanyakan memilih untuk bungkam dan tidak berani untuk melaporkan atau setidaknya berani untuk melawan pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan informasi yang saya temui dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, 93% penyintas pemerkosaan tidak pernah melaporkan kasus ke aparat hukum, dan hanya 1% yang berani untuk melaporkannya lewat jalur hukum. Tentunya hal ini sangat tidak baik dan benar-benar memerlukan perhatian khusus dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya harap lewat poster ini dan lewat penjelasan saya bisa mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.